Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, berkah dalam, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami mendengarkan Putramu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabdamu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung dengan wajah yang bersinar dan pakaian yang berkilau-kilau. Lalu ada Musa dan Elia berbincang dengan Tuhan Yesus di atas puncak gunung. Yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah pernyataan pemberian diri Allah bagi manusia untuk keselamatan manusia, yakni dengan menyerahkan putranya sendiri sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Pernyataan kemuliaan itu tidak ditampakkan sebagai hal yang spektakuler seperti yang dipikirkan manusia, yakni kemuliaan secara duniawi, tetapi kemuliaan itu ditampakkan dengan perutusan supaya Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menggenapi karya penebusan itu dengan dikorbankan. Maka marilah dengan rendah hati pada masa Prapaskah ini kita tertuju, terarah kepada kemuliaan Tuhan Yesus dengan mendengarkannya, dengan percaya dan mengikuti jejaknya, yakni memilih untuk senantiasa mau berbagi hidup dengan yang lain, berani menjadi korban demi keselamatan sesama. Dan itulah kemuliaan yang sejati yang akan mengantar kita kepada keselamatan kekal. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mendengarkan Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya, dan setia kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.